Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah keselamatan kerja di laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium dan kegunaannya. Ini sebagian alat yang ada di laboratorium. Yang pertama, tabung reaksi. Tabung reaksi gambarnya di tabung, dan kegunaannya adalah mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume yang jumlahnya sedikit. Ini tabung reaksi. Dan yang kedua, gelas beker atau beker gelas atau gelas kimia. Ini ukurannya macam-macam. Ada yang ukurannya 25 ml, 50 ml, 100 ml, ada yang 250 ml, ada yang 1000 ml. Gunanya untuk menampung dan mencampurkan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, pipet tetes. Pipet tetes gunanya untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Kemudian yang keempat, gelas ukur. Namanya gelas ukur berarti ada ukuran dari volumenya. Gunanya untuk mengukur volume larutan. Dan berikutnya, labu ukur. Labu ukur fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian yang keenam, pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Fungsinya untuk mengaduk larutan. Ini sebagian dari alat-alat yang ada di laboratorium. Tugas kalian adalah membuat gambar beserta nama dan kegunaannya dari alat-alat yang ada di laboratorium, minimal 15 nama alat, beserta gambarnya dan kegunaannya. Silakan dikerjakan. Berikutnya, bahan kimia dan sifat simbolnya. Bahan kimia, sifat dan simbolnya. Di bahan kimia itu sangat berbahaya. Bahayanya zat kimia itu tergantung dari simbol atau lambang zat kimia itu. Misalnya ini tengkorak berarti beracun, toksik. Contohnya merkuri, gas klorin, cyanida dan lain-lain. Dan yang mudah meledak atau bersifat eksplosif. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa. Dan yang ketiga, mudah terbakar. Contohnya dietil ether, keton, dan alkohol. Kemudian yang berikutnya bersifat radioaktif, berubah menjadi unsur lain. Contohnya uranium, plutonium. Kemudian yang kelima bersifat pengoksidasi. Contohnya kalium dikromat, hidrogen peroksida. Contoh yang berikutnya berbahaya jika masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit. Contohnya kloroform. Berikutnya, bersifat korosif. Contohnya asam nitrat, asam sulfat. Dan gambar silang menyebabkan iritasi. Contohnya amonia, belerang dioksida. Dan yang terakhir, membahayakan lingkungan, bisa mencemari lingkungan, tanah, dan air. Contohnya perak nitrat yang ada di baterai itu. Dan yang kedua, raksa 2 klorida. Ini bahan kimia dan sifat serta simbolnya. Dan ke berikutnya,
petunjuk dan larangan di laboratorium. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di laboratorium. Yang pertama membaca ya, petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum mulai praktikum. Jadi sebelum praktikum itu harus sudah memahami langkah-langkah yang akan dikerjakan ketika mau praktek. Dan yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Ini kalau berhubungan dan mereaksikan zat-zat kimia. Dan yang C, bagi yang menggunakan lensa kontak, berhati-hati dan tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Bagi yang menggunakan lensa kontak atau yang tidak juga sama ya, menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Dan yang D, menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Untuk mereaksikan zat kimia itu kita sebaiknya menggunakan sarung tangan. Kemudian yang E, selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju lab, ya, baju lab. Nah, kemudian yang F, bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Ini bagi yang tidak memakai jilbab. Dan yang G, dilarang makan dan minum di dalam lab. Dalam laboratorium kita itu tidak boleh membawa makanan dan minuman karena bekerja dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan sangat beracun. Dan yang H, menjaga kebersihan meja praktikum di sebelum dan sesudah praktikum ya, di tempat praktikum itu harus dijaga kebersihannya. Dan berikutnya pastikan bahwa keran gas, kalau keran gas, keran air ya, maka sebelum dan sesudah harus dimatikan. Kemudian yang K, menjaga semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian ya. Karena sebagian zat kimia itu banyak yang mengeluarkan gas ya, sehingga harus kita jauhkan dari indera kita gitu. Dan yang L, jika terkena bahan kimia bersikaplah tenang dan jangan panik ya. Jangan panik, agar zat kimia lebih baik ya, diairi menggunakan air bersih ya, menggunakan air bersih. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja di laboratorium. Kemudian ke berikutnya metode ilmiah. Metode ilmiah. Ke metode ilmiah. Metode ilmiah pengertiannya nih. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan kepada ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, jadi cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, syarat-syarat metode ilmiahnya bersifat sistematis, ya. Dan yang kedua konsisten, ya. Dan yang ketiga operasional. Ini syarat-syarat dari metode ilmiah. Berikutnya tahapan dalam metode ilmiah ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Ya, merumuskan masalah yang berupa pertanyaan. Nah, masalah yang diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Kata dari masalah harus singkat, tidak boleh terlalu panjang, maksudnya harus jelas ya, dan mudah dimengerti. Dan yang B, mengumpulkan informasi. Setelah merumuskan masalah, itu mengumpulkan informasi. Ya. Informasi itu bisa diperoleh ya, dari
observasi atau pengamatan. Nah, bisa dari studi literatur, ya, dari jurnal ilmiah atau penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Ya. Dan yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang mau dipecahkan, ya, dari pertanyaan yang dibuat dalam rumusan masalah itu harus dibuat hipotesisnya. Nah, hipotesis itu nanti kebenarannya bisa dibuktikan dalam percobaan. Ya. Dan berikutnya melakukan percobaan. Ya, untuk menguji kebenaran hipotesis, ya, kita melakukan percobaan. Nah, hipotesis itu bisa salah, bisa benar, tergantung dari percobaan yang dilakukan. Kemudian dari hasil percobaan itu kemudian dianalisa, menganalisa data. Di hasil percobaan dianalisa datanya, lalu dicatat, diolah dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisa. Kemudian yang F, mengumpulkan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dalam hasil percobaan. Hasil percobaan dianalisa datanya, kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian yang G, yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan atau rumusan masalah yang dibuat, kemudian dikomunikasikan penelitiannya. Mengkomunikasikan itu bisa melalui publikasi hasil penelitian. Nah, biar orang lain itu tahu, ya, bisa dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Ya, itulah langkah-langkah dari metode ilmiah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.